سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah, hamdalah, dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Kemudian Syekh Fadi mengingatkan kepada kita agar kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang maknanya sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dari niatnya dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Oleh karenanya marilah sama-sama kita awali kajian pada malam hari ini dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين وآل وصحب كل والصالحين. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بإكرام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى. القرن الأول 100 سنة، والقرن الثاني 100 سنة، والقرن الثالث 100 سنة. نعم. Jadi beliau Syekh Fadi Fuad Alamuddin menyebutkan bahwasannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya untuk memuliakan para sahabat, kemudian memuliakan para tabi'in, dan juga memuliakan atba' tabi'in, para pengikut tabi'in. Mereka semuanya ini, sahabat, kemudian tabi'in, dan atba' tabi'in, mereka termasuk ulama salaf. Yang mana ulama salaf di sini pengertiannya adalah ulama yang hidup 3 abad pertama Hijriah. Jadi 1 abad itu 100 tahun, kemudian abad yang kedua 100 tahun, abad yang ketiga itu 100 tahun. Jadi ini yang dinamakan dengan ulama salaf. Naam, Syekhi? نعم. يعني أهل القرون الثلاثة الأولى يعني إلى أول 300 سنة هجرية، هؤلاء يسمون السلف. هؤلاء أفضل ممن جاء بعدهم، يعني من حيث الإجمال. نعم. Jadi 3 abad pertama Hijriah, nah, berarti 300 tahun pertama Hijriah. Karena 1 abadnya itu 100 tahun. Nah, yang dimaksud tahun di sini adalah tahun Hijriah. Maka ulama yang hidup 3 abad pertama Hijriah, 300 tahun pertama Hijriah, mereka dinamakan dengan ulama salaf. Nah, ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah atau ulama salaf, mereka itu lebih afdol daripada ulama yang datang setelah generasi mereka. Dari secara keseluruhan ya, tidak satu atau dua, akan tetapi secara keseluruhan ulama yang hidup di
3 abad pertama Hijriah atau ulama salaf itu lebih mulia, lebih afdol daripada ulama yang datang setelah generasi mereka. Nah, نعم. يعني إذن هؤلاء أهل السلف أفضل ممن جاء بعدهم. لما؟ لأن الكذب ما فشى فيهم كما فشى بعد ذلك. نعم. jadi kenapa kok ulama salaf itu lebih mulia daripada ulama yang datang setelahnya? Karena kebohongan yang ada di antara mereka itu tidak begitu banyak atau tidak menyebar seperti halnya kebohongan-kebohongan yang datang setelah ulama salaf. Ngam? نعم. إيه. الكذب ما فشى في أهل القرون الثلاثة الأولى من حيث الإجمال، إنما فشى فيما بعد ذلك بما فيه الكذب على الرسول والكذب على الله. ما كان بين المسلمين فاشيا في زمانهم. نعم. Jadi kebohongan, baik kebohongan eh, terhadap Rasulullah atau kebohongan terhadap Allah di zaman mereka, orang-orang Muslim di zaman mereka, artinya 3 abad pertama Hijriah ini, pada generasi salaf ini, tidak begitu menyebar seperti halnya kebohongan-kebohongan yang datang setelah generasi mereka. 6. نعم. آه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفشو الكذب بعد ذلك. يعني هؤلاء أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء كانوا على الحق، وقد اتبعهم إمامان جليلان هما الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي. نعم. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya kebohongan di antara mereka itu tidak menyebar seperti halnya kebohongan-kebohongan yang datang setelah generasi mereka. Artinya generasi sahabat, generasi para tabi'in dan juga para pengikut tabi'in. Mereka itu dalam kebenaran dan termasuk yang mengikuti jalan mereka, yaitu mengikuti ajaran para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikut tabi'in, yaitu 2 imam yang agung, yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. نعم. هذان الإمامان هما إماما أهل السنة والجماعة، ومن كان على عقيدتهما هو من أهل السنة والجماعة. نعم. Jadi kedua imam tersebut, yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, kedua imam tersebut adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seseorang yang mengikuti akidah 2 imam tersebut, maka mereka merupakan bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. نعم. هما ما أتيا بأشياء من عندهما، إنما لخصا وما ورد في العقيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكره الصحابة والتابعون لهم بإحسان. Kedua imam tersebut, yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi,
Keduanya tidak mendatangkan akidah yang baru, tidak mendatangkan ajaran yang baru. Adapun yang dilakukan oleh kedua imam tersebut yaitu meringkas ulang, menjelaskan ulang dari akidah ataupun ajaran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan diyakini oleh para sahabat. كما أنه برع أئمة أعلام في الحديث كالإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وبرع أئمة كبار في الفقه كالإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. كذلك أمر برع هذان الإمامان في علم العقيدة. نعم. Seperti halnya beberapa ulama yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu hadis, seperti halnya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, dan lain sebagainya. Begitu juga terdapat para ulama yang mumpuni ahli dalam bidang ilmu fikih, seperti halnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Begitu juga ulama yang mumpuni atau ahli dalam bidang akidah diantaranya yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. فهذان الإمامان الجليلان جمعا ما ورد في القرآن وفي الحديث وأقوال الأئمة في باب الاعتقاد، ورتبوا ذلك وجلبوا الأدلة النقلية والأدلة العقلية على صحة ما ورد في الشريعة في أمر الاعتقاد. Jadi yang dilakukan oleh dua imam ini, mereka mengambil dalil-dalil dari syariat, artinya dari Al-Quran dan juga dari sunnah ataupun hadis. Mereka menertibkan ulang, kemudian mengambil dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan ilmu akidah. ومن كان على عقيدتهما هو من أهل السنة والجماعة. Maka orang-orang yang meyakini akidah atau mengikuti akidah, mengikuti ajaran dua imam tersebut, mereka termasuk bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. وهذه العقيدة لا تزال إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة تبقى قائمة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنقطع ولو دخل فيهم التقصير في الأعمال، لكن هذه العقيدة لا تنقطع بينهم. Dan akidah ini, akidah yang dibawa oleh dua imam tersebut yang sesuai dengan akidah Rasulullah, para sahabat, dan juga seluruhnya dari ulama salaf itu akan terus-menerus ada. Akan terus-menerus berjalan, tidak akan pernah berhenti sampai zaman kita sekarang dan tidak pernah berhenti sampai hari kiamat kelak. Di antara umat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah ini tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti. Meskipun di antara mereka itu terdapat keteledoran dari segi perbuatannya, menjalankannya. Akan tetapi akidah ini terus-menerus akan berlangsung, akan berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Artinya akan senantiasa menjadi mayoritas. والآن الأشعرية والماتريدية الذين هم أهل السنة والجماعة هم مئات الملايين، أما من خالفهم أي خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهم قلة قليلة بالنسبة إليهم. Zaman kita sekarang, golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, artinya Asy'ariyah yaitu pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari,
dan Maturidiyah pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya ini mereka adalah bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana jumlah mereka saat ini itu mencapai ratusan juta. Artinya mereka senantiasa terus-menerus ada dan menjadi golongan yang mayoritas. Adapun golongan-golongan yang menyalahi mereka, nah itu sangatlah sedikit. Artinya yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangatlah sedikit dibanding jumlah dari para pengikut golongan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. 6. نعم. ورد يعني كل الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة هم قلة قليلة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة. Jadi mereka yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jumlahnya itu sangatlah sedikit dibandingkan para pengikut atau yang meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ورد في جامع الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح المتصل عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام فيهم خطيبا يتكلم فيهم، فقال أي الرسول: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي في سننه. Jadi telah diriwayatkan dari Sunan Tirmizi dengan sanad yang sahih yang bersambung dari Ibn Umar. Sesungguhnya Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kita, artinya Rasulullah berdiri ketika itu sedang berkhutbah dan berkata kepada kita, artinya berkata kepada para sahabat, apa perkataan Rasulullah? Usikum bi ashabi, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Artinya, hendaklah kalian semuanya mengikuti para sahabatku, kemudian generasi yang datang setelah para sahabat, dan generasi yang datang setelahnya. معنى هذا الحديث أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، معناه اتبعوا هؤلاء ولا تخرجوا عن معتقدهم. جمهور الأمة المحمدية لا يضلون. جمهور الأمة المحمدية لا يضلون، إنما الضلال في المعتقد يصير في غيرهم، أما جمهور الأمة لا يضر. نعم. Artinya dari hadis itu dipahami bahwasannya hendaklah kalian semuanya, wahai para sahabat, itu mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat, kemudian generasi yang datang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, dan juga generasi yang datang setelahnya. Artinya ini adalah wasiat, ya, wasiat pesan dari Rasulullah untuk kita, hendaknya kita mengikuti ajaran akidah yang diyakini oleh para sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu para pengikut tabi'in. Artinya mayoritas umat Nabi Muhammad mereka itu tidak dalam kesesatan. Adapun yang ada pada kesesatan dari segi akidah itu ada di selain jumhur, di selain mayoritas umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu mereka mayoritasnya itu tidak pada kesesatan. Adapun yang ada pada kesesatan itu di minoritasnya. Nah, نعم. الهيثم. nah.
ما شاء الله. إذن معنى الحديث: اتبعوا هؤلاء ولا تخرجوا عن معتقدهم، فجمهور الأمة المحمدية لا يضلون، وإنما الضلال في المعتقد يصير في غيرهم، يعني في غير أهل السنة والجماعة. أما في الجمهور لا يصير، يعني في جمهور علماء لا يصير انحراف في المعتقد. فجمهور الأمة هم أشاعرة وماتريدية اليوم. نعم. Jadi beliau mengulangi lagi bahwasannya mayoritas umat Nabi Muhammad mereka itu tidak akan ada pada kesesatan. Adapun yang ada pada kesesatan itu mereka itu yang minoritas, bukan yang mayoritas. Dan jika diamati bahwasannya mayoritas umat Nabi Muhammad mereka itu termasuk Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah, yaitu pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. فأغلب المالكية والشافعية والحنابلة هم أشعرية، وأغلب الحنفية هم ماتريدية في المعتقد. نعم. Kebanyakan orang-orang yang bermazhab Syafi'i dan juga bermazhab Maliki dan juga bermazhab Hambali itu kebanyakan mereka itu bagian dari Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Adapun dari bidang fikih orang-orang yang bermazhab Hanafi kebanyakan itu akidahnya yaitu Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي في الاعتقاد أخذا عقائد الصحابة والتابعين وحرراها بالدلائل العقلية والنقلية، ليكون ذلك قمعا لأهل الأهواء الذين يخالفون ما كان عليه الصحابة في الاعتقاد. نعم. Jadi mereka semuanya itu mengambil dari yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi, keduanya itu mereka apa yang dilakukan oleh keduanya mengambil akidah dari para sahabat, kemudian akidahnya tabi'in dan juga atba' tabi'in, kemudian keduanya itu mengkaji ulang, meringkas, menyusun, menertibkan, mengkaji ulang, disertai dengan dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli. Agar semuanya ini itu menjadi senjata, bantahan terhadap pelaku atau golongan-golongan ahlul bid'ah. Itu yang dilakukan kedua imam tersebut. فإن المسلم يحتاج للدليل العقلي كما يحتاج للدليل النقلي. Sesungguhnya orang Muslim itu membutuhkan dalil-dalil akli seperti halnya membutuhkan terhadap dalil-dalil nakli. الدليل العقلي يرشد إلى معرفة الله كما بينه الله تعالى بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية 191 من سورة آل عمران. فنتيجة التفكر هو العلم بكمال قدرة الله وكمال حكمته وكمال علمه. نعم. نعم. آية شيخ 191 من سورة آل عمران. نعم. Jadi dalil akli atau dalil akal itu menunjukkan terhadap
mengenal Allah. Jadi dalil akal itu menunjukkan terhadap mengenal kepada Allah. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, artinya mereka yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan terlentang, dalam semua keadaannya ini dia senantiasa mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka ini selain mengingat Allah, mereka juga berpikir tentang penciptaan langit dan juga bumi. Maka hasil dari berpikir ini, berangan-angan, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, hasilnya apa? Yaitu pengetahuan terhadap kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, bisa mengetahui kesempurnaan hikmah Allah, hikmah dari penciptaan semuanya ini, dan bisa mengetahui kesempurnaan ilmu Allah. نتيجة التفكر هو العلم بكمال قدرة الله وكمال حكمته وكمال علمه. لما؟ لأن الذي ينظر في هذه المخلوقات يقول أنا لابد لي من مكون، يقول لابد من مكون كون هذه المخلوقات وأخرجها من العدم إلى الوجود. لما؟ لأن العقل الصحيح لا يقبل أن تكون هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها دخلت في الوجود من غير خالق أخرجها من العدم إلى الوجود. نعم. Maka hasilnya, nilainya dari seseorang ketika berpikir, berenung tentang penciptaan, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi, itu dia bisa mengetahui betapa sempurnanya kudrah Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah. Begitu sempurnanya hikmah-hikmah dari penciptaan ini. Begitu sempurnanya ilmu Allah ini. Karena seseorang yang berpikir, merenungkan atas ciptaan Allah, nah dia pasti akan menghasilkan atau berangan-angan bahwasannya semuanya ini, semuanya ciptaan Allah ini yang indah ini, haruslah ada yang menciptakan. Jadi adanya makhluk-makhluk Allah ini, adanya makhluk-makhluk ini pasti ada yang menciptakan, yang mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Karena akal sehat itu tidak menerima adanya makhluk tanpa ada yang menciptakan. Jadi akal tidak menerima adanya makhluk, baik makhluk yang bisa kita lihat maupun makhluk yang tidak bisa kita lihat, itu ada dengan sendirinya. Tanpa ada yang menciptakan, akal sehat tidak menerima. Pastinya akal sehat kita mengatakan adanya makhluk-makhluk ini pasti ada yang menciptakan, ada yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasil dari apa? Dari tafakkur, berpikir, merenungkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي حررا عقائد أهل السنة والجماعة بقوة الأدلة العقلية، بحيث إنهما أفحما أهل البدع الذين كانوا في زمانهما من خوارج ومعتزلة وجبرية ومشبهة. نعم.
Jadi kedua imam yang agung itu yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dilakukan oleh beliau berdua yaitu menjelaskan ulang, meringkas ulang, menertibkan ulang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disertai dengan dalil-dalil akli. Sekiranya dengan dalil-dalil itu sekiranya dengan dalil-dalil itu bisa membantah ahlul bid'ah, orang-orang bid'ah, pelaku bid'ah, yang mana mereka itu ada di zaman beliau berdua. Di antaranya golongan-golongan sesat, golongan-golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah, ada khawarij, kemudian mu'tazilah, ada jabriyah, dan juga ada musyabbihah. Jadi mereka meringkas ulang, menertibkan ulang, menguatkan ulang akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disertai dengan dalil-dalil akli. Sekiranya dengan dalil-dalil akli itu pelaku bid'ah, golongan-golongan sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabriyah itu bisa terbantahkan hujah-hujah mereka. المعتزلة والجبرية على طرفي نقيض وكل يدعي الإسلام. أما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية فهم مخالفون للفريقين. Jadi dua golongan, yang pertama dinamakan dengan golongan Mu'tazilah, yang kedua dinamakan dengan golongan Jabriyah. Kedua golongan ini itu saling bertentangan. Dua golongan ini yaitu Mu'tazilah dan juga Jabriyah, ajaran keduanya itu saling bertentangan. Semuanya mereka itu menyangka bahwasannya mereka ada pada bagian dari Islam. Artinya mereka menyangka bahwasannya mereka ini adalah golongan dari orang-orang Islam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajarannya itu ajaran yang murni, yang menyalahi dari dua golongan tersebut, yaitu golongan Mu'tazilah dan Jabriyah. فمذهب أهل السنة والجماعة كالحليب الذي يخرج من بين فرث ودم سائغا للشاربين، ومذهب أهل الأهواء بخلاف ذلك. Maka mazhab atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diumpamakan, diserupakan seperti halnya susu. Air susu yang dia keluar murni antara darah dan juga kotoran, yang mana susu ini sangat nikmat sekali, sangat lezat sekali untuk diminum. Nah, artinya apa? Tidak tercampur dengan darah maupun dengan kotoran. Padahal kalau kita amati susu itu, ya misalnya susu sapi, itu kan dia keluar di antara apa? Di antara ada kotoran, kemudian ada darah, yang mana di dalam tubuh sapi itu kan ada darah dan juga ada kotoran. Kenapa kok susu itu keluarnya murni, putih, bersih, tidak tercampur dengan kotoran, juga tidak tercampur dengan darah, padahal di dalam tubuh sapi semuanya itu tercampur, kok bisa? Nah, itu adalah perumpamaan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana ajarannya itu sangat murni, seperti halnya air susu yang keluar di antara sela-sela darah dan juga kotoran. Adapun mazhab atau ajarannya ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, golongan sesat, itu tidak seperti itu. الإمام أبو الحسن الأشعري وأيضا الإمام أبو منصور الماتريدي يقولان في مسألة خلق أفعال العباد: العبد لا يخلق شيئا. الأشعري يقول:
العبد إنما يفعل بقدرة حادثة خلقها الله فيه لا يستطيع بها أن يخلق العبد شيئا إنما هي سبب والله تعالى يخلق حركاته حركات العباد وسكونه سكون العباد ونتائج أفكاره عندما يصرف العبد همته إلى ذلك. نعم. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan dalam masalah penciptaan, ya, dalam masalah penciptaan perbuatan hamba, bahwasanya beliau mengatakan hamba itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Ya, hamba itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Adapun hamba itu hanya menciptakan dengan kudrahnya, dengan keinginannya, dengan kekuasaannya yang baharu, yang mana Allah telah menciptakan ada pada hamba tersebut. Artinya hamba itu hanya penyebabnya di sini. Segala sesuatu itu atau perbuatan hamba itu adalah atas ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Adapun hamba itu menciptakannya itu dengan kemampuan yang mana Allah menciptakan kemampuan pada hamba. Kalau seandainya hamba bergerak, kemudian hamba diam. Misalnya saya ini bergerak. Nah, karena Allah menciptakan kemampuan kepada diri saya untuk bisa bergerak. Adapun saya sendiri tidaklah mampu untuk menciptakan pergerakan. Adapun yang menciptakan pergerakan pada diri saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya yang menciptakan adalah Allah. Adapun saya bergerak di sini karena Allah telah menciptakan kemampuan pergerakan terhadap diri saya. الهيثم. Nah, الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي يقولان العبد لا يخلق شيئا ولهما في ذلك دليلان دليل عقلي ودليل نقلي. نعم. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwasannya hamba itu tidak menciptakan sesuatu apapun, dan beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki dua dalil, baik dari dalil akal maupun dari dalil nakli, yaitu dari Al-Qur'an maupun hadis. نعم. الدليل النقلي قول الله تعالى هل من خالق غير الله الآية الثالثة من سورة فاطر أي لا خالق إلا الله. وقوله تعالى أيضا الله خالق كل شيء الآية 62 من سورة الزمر. نعم. Adapun dalil nakli bahwasannya hamba itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri, tidaklah menciptakan apapun, adapun yang menciptakan itu adalah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal min khaliqin ghairullah." Artinya tidak ada sang pencipta selain Allah. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 3. Kemudian dalil nakli yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu khaliqu kulli syai'." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 26. Maka dua ayat ini menjelaskan bahwasannya الثانية والستون. الثانية والستون. نم بلودوا. Ayat 62. Masya Allah. هذا هو.
Jadi الزمر surat 62. Az-Zumar ayat 62. Nah, فالله تعالى قال الله خالق كل شيء. كلمة شيء تشمل كل المخلوقات. نحن شيء، وخطرات قلوبنا شيء، وحركاتنا شيء، وسكناتنا شيء. كل المخلوقات دخلت تحت كلمة شيء. الموجود الحادث كذواتنا هي أشياء، هي شيء أيضا، وحركاتنا شيء، وسكناتنا كل يقال له شيء. نعم. jadi disebutkan tadi dalam firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu, syai'. Dan kalimat syai' di dalam firman Allah ini itu mencakup seluruh makhluk. Mencakup seluruh makhluk. Kita misalnya manusia ini adalah tergolong bagian dari syai', sesuatu. Kemudian sesuatu yang terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, kemudian pergerakan kita, diamnya kita, semuanya itu masuk dalam kalimat syai' yang artinya sesuatu. Artinya Allah pencipta segala sesuatu, dan sesuatu itu apa ya? Sesuatu yang ada, makhluk, kemudian sesuatu yang terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, pergerakan kita, diam kita. Nah, maka yang ada, sesuatu yang hadis, sesuatu yang ada dan hadis, ya adanya itu karena diciptakan, semuanya itu masuk dalam kategori syai'. والموجود الأزلي الذي لا ابتداء له ولا انتهاء له وهو الله بصفاته، علمه ومشيئته وبصره وسمعه شيء أيضا. لكن الشيء المراد في هذه الآية ما كان موجودا بعد عدم، أي لم يكن ثم كان. نعم. Nah, kemudian sesuatu yang ada, yang sifatnya azali, sesuatu yang ada yang sifatnya azali, yang mana adanya itu tanpa permulaan dan adanya tanpa akhiran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah, itu juga masuk dalam kategori syai'. Akan tetapi, syai' di sini, Allahu khaliqu kulli syai', syai' di dalam firman Allah ini, yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu sesuatu yang ada dan sebelumnya itu tidak ada, kemudian diadakan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما في غير هذا الموضع في بعض المواضع في القرآن كلمة شيء ترد بمعنى شامل لله تبارك وتعالى وغيره من كل ما دخل في الوجود، كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، الآية 3 من سورة الحديد. هنا الشيء معناه أوسع، لأنه يشمل الله تعالى وصفاته. الله تعالى يعلم نفسه ويعلم صفاته ويعلم الحادثات التي أخرجها من العدم إلى الوجود. نعم. Adapun di selain tempat ini, maksudnya di selain firman Allah ini, Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya kalimat syai' di sebagian ayat Al-Qur'an yang dimaksud di situ yaitu bukan hanya sesuatu yang baharu saja, akan tetapi mencakup sesuatu yang baharu dan juga sesuatu yang azali. Nah, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Nah, bikulli syai'in alim, syai', lafaz syai' di sini itu lebih luas daripada syai' yang terdapat dalam firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, maka syai' dalam firman Allah wa huwa bikulli syai'in alim ini lebih luas maknanya
Yang mana syai' di sini, sesuatu di sini mencakup baik Allah dan juga sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui zatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat-sifatnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang hadis. Artinya lebih luas maknanya. أما الفرقتان الأخريان المعتزلة والجبرية، المعتزلة تقول العبد هو يخلق كل أعماله الاختيارية، أعوذ بالله، كذبوا القرآن. الله خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى أخبر، كذبوا أصل الإسلام، لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، فقالوا بأن العبد يخلق فعله والعياذ بالله تعالى. نعم. Adapun dua golongan sesat, yaitu golongan Mu'tazilah dan Jabriyah. Untuk golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasannya hamba itu menciptakan perbuatannya yang disengaja. Menciptakan perbuatannya sendiri, perbuatan yang disengaja. Itulah yang dikatakan oleh golongan sesat Mu'tazilah. ولم يقتصروا أن الإنسان يخلق فعله، بل قالوا أن سائر المخلوقات كالبقة مثلا أو غيرها من المخلوقات تخلق أفعالها، يعني يحدثون الأشياء ما يصدر منهم من العدم إلى الوجود. Jadi mereka tidak hanya mengatakan bahwasannya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Bahkan selain manusia, selain hamba, mereka mengatakan serangga menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka yang menjadikan dari tidak ada menjadi tidak ada. Na'udzubillah. يقولون الله تعالى كان قادرا على أن يخلق أعمال العباد قبل أن يعطيهم القدرة، وبعد أن أعطاهم القدرة صار عاجزا والعياذ بالله. يعني جعلوا الله متغيرا كخلقه. نحن الذين نتغير، كنا صغارا صرنا كبارا، لم يكن عندنا قوة صار عندنا قوة وما شابه ذلك. هؤلاء جعلوا الله متغيرا، يعني كذبوا أصل لا إله إلا الله، كذبوا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، فجعلوا الله متغيرا كما أن العباد متغيرون. نعم. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulunya itu mampu menciptakan perbuatan hamba, perbuatan manusia sebelum memberikan hamba kemampuan. Kemudian setelah Allah memberikan kepada hamba kemampuan untuk menciptakan perbuatannya sendiri, maka di situ Allah menjadi lemah tidak mampu. Jadi dahulunya itu mampu sebelum Allah memberikan kemampuan terhadap hamba untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Dan sekarang Allah telah memberikan kemampuan terhadap hamba untuk menciptakan perbuatannya sendiri, maka Allah menjadi lemah. Na'udzubillah, mereka telah menjadikan Allah itu berubah. Seperti halnya manusia. Dulu ketika kecil dia tidak bisa apa-apa. Kemudian semakin besar dia mampu sedikit demi sedikit. Semakin tua tidak mampu lagi. Mereka telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Berubah. هؤلاء المعتزلة جعلوا الله كما يقول المثل أدخلته داري فأخرجني منها. معنى ذلك أنهم قالوا الله تعالى أعطانا قدرة فنحن بها نخلق، فبعد أن أعطانا صرنا مستقلين مستبدين بأعمالنا، نحن نخلقها وهو صار عاجزا عن ذلك والعياذ بالله تعالى. فالإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ضد هؤلاء. Nah. Jadi
makna dari perkataan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kita manusia kemampuan. Dengan kemampuan itu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita menciptakan perbuatan kita sendiri. Nah, ketika Allah telah memberikan kita kemampuan untuk menciptakan perbuatan kita sendiri, berarti kita sudah terlepas. Nah, sudah tidak butuh terhadap Allah karena kita sudah mempunyai kemampuan untuk menciptakan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah, tidak mampu menciptakan perbuatan kita setelah Ia memberikan kemampuan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan akidah yang dibawa diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu bertolak, tidak sama, bertentangan dengan akidah mereka. هذا قول المعتزلة. أما الجبرية فتقول العبد لا فعل له، إنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تميلها الريح يمنة ويسرة. فقول الناس فعل فلان كذا أو قال فلان كذا مثل قولنا سال الوادي أو نزل المطر، معناه نحن والماء الذي يسيل في الوادي سواء. فكما أن ذلك الوادي ما فعل ذلك السيلان ولا خلقه، كذلك قولنا فعلنا كذا مثل ذلك ليس من فعلنا، كما أنه ليس من خلقنا. هؤلاء أيضا ضد ما عليه الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. نعم. Itu tadi adalah ajaran atau perkataan golongan Mu'tazilah, bahwasannya manusia atau hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan sekarang golongan yang lain yang bertentangan dengan golongan Mu'tazilah, yaitu golongan Jabriyah. Sebaliknya, golongan Jabriyah mereka mengatakan bahwa manusia atau hamba itu tidak mempunyai kehendak sama sekali. Tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Manusia atau hamba menurut mereka itu seperti halnya bulu. Sebuah bulu yang berada di udara diterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Jika anginnya ke kanan, bulunya ikut ke kanan. Jika anginnya ke kiri, bulunya ikut ke kiri. Itu karena menurut mereka bahwasannya hamba itu sama sekali tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Maka perkataan seseorang bahwasannya fulan melakukan sesuatu, fulan mengerjakan sesuatu, fulan menciptakan sesuatu. Itu kata mereka, perkataan kita air telah turun dari atas ke bawah. Misalnya air terjun telah turun dari atas ke bawah. Seperti perkataan kita, air hujan telah turun. Artinya apa? Bahwasanya kita dengan air, manusia dengan air itu sama. Seperti halnya air dari atas turun ke bawah, itu mereka tidak ada, artinya tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Begitu juga manusia. Ketika melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, itu tidak melakukannya sendiri. Tidak mempunyai kehendak sama sekali. Seperti halnya tadi, bulu yang mengudara di udara, kemudian terterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Maka akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi itu bertentangan dengan dua golongan tersebut. Yang mana Mu'tazilah mengatakan hamba menciptakan perbuatannya sendiri,
Sedangkan Jabriyah yang sebaliknya yaitu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak sama sekali. Nah, Syekh. الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي هما اللذان وافقا القرآن وقضايا العقل. العقل يوافق ما عليه الأشعري والماتريدي، والقرآن موافق مؤيد لذلك. نعم. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi yang dibawa oleh keduanya, yang dibawa oleh beliau berdua, itu sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dengan hukum-hukum akal. Jadi akal yang sehat itu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi, dikuatkan lagi dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, جاء أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ضدا لهؤلاء أي المعتزلة وضدا لهؤلاء أي الجبرية، فكان الحق فيما ذهب إليه أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية. jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi, beliau keduanya mendatangkan atau mengajarkan akidah yang bertentangan atau bertolak dengan yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh dua golongan sesat tadi, yaitu Mu'tazilah dan juga Jabriyah. Maka keduanya, yang mana kedua imam yang agung itu adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kebenaran berpihak pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. نعم. انتهى الوقت شيخي، صار في الثامنة و نعم. نحن أي أهل السنة والجماعة مع السلف، مع الصحابة، مع التابعين وأتباع التابعين. نعم. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini itu bersama ulama salaf, yaitu sesuai dengan yang diyakini dan juga diajarkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan juga para pengikut tabi'in. كما أننا مع السلف في تنزيه الله عن المكان والحد والجهة، وذلك لأن الله تعالى قال في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، الآية 11. Jadi dalam masalah tersebut kita sesuai dengan akidah ulama salaf, begitu juga dalam masalah mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya. Kesucian Allah dari tempat, dari ukuran, dari arah. Dalam masalah ini kita juga sama, sesuai dengan ajaran dan juga akidah para ulama salaf. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. نفى الله في هذه الآية
أن يكون متحيزا في جهة من الجهات أو في جميع الجهات. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan zatnya bahwasanya ia berada di suatu arah dari beberapa arah ataupun berada di banyak arah, di seluruh arah. ونفى أيضا أن يكون في مكان واحد أو في جميع الأمكنة. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menafikan zatnya dari berada di satu tempat maupun di beberapa tempat. الله تبارك وتعالى نزه نفسه في هذه الآية عن المكان والحد والجهة. Allah Subhanahu wa taala mensucikan zatnya dalam ayat tersebut, laisa kamitslihi syai', mensucikan zatnya dari suatu tempat, dari ukuran dan juga dari arah. والسلف معنا في ذلك وليسوا مع المشبهة. Dan para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan pengikut para tabi'in, dalam masalah ini juga sama dengan apa yang kita yakini, yaitu yang diyakini oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak, mereka, para ulama salaf, tidak seperti yang dikatakan oleh golongan musyabbihah. ليسوا مع المشبهة في نسبة الجهة والمكان والحد لله تعالى. Jadi para ulama salaf tidak bersama atau tidak sama dengan golongan musyabbihah dalam masalah ini, yaitu dalam masalah penafian tempat, penafian arah, penafian ukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. طيب إلى هنا لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofonnya. Masya Allah, ini makin malam makin banyak yang bergabung. Yang ketinggalan bisa lihat rekodnya di YouTube Taman Surga Muslimah ya, untuk teman-teman yang baru pada bergabung yang ketinggalan materi. Silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada, silakan dilanjut Ustaz Gundar. ما في سؤال شيخ. ما في سؤال. إذن إلى هنا اليوم إن شاء الله تعالى. السؤال شيخ. والحمد. يوجد سؤال؟ تفضل. silahkan. Perbedaan Asy'ari dan Maturidi itu apakah penting untuk diketahui, yang pertama, dan yang kedua, apakah ada perbedaan yang sangat mencolok antara Asy'ari dan Maturidi? Terima kasih. السؤال شيخي. نعم. اختلاف بين الأشاعرة والماتريدية هل من المهم أن يعرف؟ هذا السؤال الأول. هو كليهما قال بأن الله أزلي أبدي، وأنه لا يطرأ على الله صفة لم يكن متصف بها، وأنه موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به. فكليهما على نفس المعتقد، فلذاك أمر يجوز أن يقال للأشعري أنه ماتريدي وللماتريدي أنه أشعري. تفضل. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kedua golongan, kedua pengikut, ya, yaitu pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, keduanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu azali dan juga abadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi semuanya itu
mengatakan dalam masalah ini? Sama. هلا يوجد شيء من الاختلاف في بعض التعابير وبعض الأمور بين الأشاعرة والماتريدية في التعبير، وهذا لا يؤدي لا إلى تفسيق ولا إلى تبديع. Memang dalam dua golongan tersebut, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, terdapat perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi perbedaan ini dari segi lafadz, artinya dari segi pengungkapannya saja untuk perbedaannya. Akan tetapi perbedaan yang ada di antara keduanya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu tidak menyebabkan seseorang menjadi fasik dan juga seseorang menjadi pelaku bid'ah. نعم. وحصل على ما يريد. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Nah, yang awal tadi bagaimana? Ya. Cukup Cukup. jawabannya? Yakfi. Ya, bisa dilanjut, silakan. Ustaz, ini ada yang mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari ya pernah mengatakan bahwa Allah ada Allah bersemayam di atas arsy. Apa itu betul, Ustaz? Ya, langsung saya jawab aja ini. Ya, ini jelas salah. Bahwasanya tadi kan sudah dijelaskan. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah, Maha Suci dari ukuran, sesuai dengan firman Allah dalam surat Syura, laisa kamitslihi syai'. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi keduanya sama. Nah, keduanya sama dalam masalah ini, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya tidak mungkin bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Jelas tidak mungkin. Karena tadi sudah dijelaskan. Ya, bagaimana, Bu? Baik Ustaz, berarti itu pendapat yang salah ya Ustaz ya? Ya. Karena dia orang ini mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari aja bilang bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya, jelas salah. Tidak diragukan lagi tentang kesalahan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Izin saya bertanya Ustaz. Ya, silahkan. Mu'tazilah itu kan meyakini ikhtiyariyah, segala sesuatu itu tercipta dengan ikhtiyariyah kita. Itu Mu'tazilah. Sedangkan Jabriyah ini meyakini manusia itu tak ada ikhtiyariyahnya. Tidak memiliki kehendak kan gitu. Kalau kita bagaimana Ustaz? Ahlussunnah wal Jamaah. Dan soal perkataan al-insan la yakhluqu min amalihi, itu maksudnya al-insan la yakhluqu syai'un min amalihi, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Tentang qaidah ini. Syukran. Ya. Jadi saya jawab tadi pertanyaannya, bahwasanya Mu'tazilah itu mereka mengatakan bahwa hamba atau manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Bahwasanya hamba itu berkehendak dengan sendirinya. Nah, sebaliknya kalau Jabriyah mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki masyiah, keinginan sama sekali. Kalau Ahlussunnah di tengah-tengah, hamba itu mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, dan ini tidak sama dengan Jabriyah. Kalau Jabriyah mengatakan hamba tidak mempunyai kehendak,
tidak mempunyai keinginan sama sekali. Sedangkan ahlu sunnah menetapkan bahwasannya hamba ini mempunyai kehendak. Akan tetapi kehendaknya ini tidak mungkin terjadi kecuali atas ciptaan Allah. Artinya kehendaknya manusia itu di bawah kehendak Allah. Jadi hamba itu hanya mempunyai keinginan. Saya ingin ke masjid. Apakah itu terjadi atau tidak? Nah, itu atas ciptaan Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, jika hamba pergi ke masjid itu atas ciptaan hamba sendiri. Kalau yang satunya Jabriyah mengatakan hamba tidak mempunyai keinginan sama sekali. Kalau ahlu sunnah, segala sesuatu perbuatan hamba itu atas ciptaan Allah, akan tetapi ahlu sunnah menetapkan masyiah, kehendak bagi apa? Bagi hamba. Artinya hamba ini mempunyai kasab. Nah, mempunyai kasab. Nah, pengertian kasab yaitu seseorang menunjukkan suatu perbuatannya. Jadi menunjukkan maksudnya yaitu menginginkan untuk melakukan sesuatu, kemudian Allah menciptakan perbuatan tersebut. Terus apa tadi yang kedua? Ulang Ustaz, jawabannya Ustaz. Al-insan Bagaimana? Ulang Ustaz dari awal Ustaz. Diulang Pertanyaan lagi. itu di Ustaz, pertanyaan dari Riyadi Ustaz. Jawabannya. Gimana? Pertanyaan Riyadi, ulang Ustaz jawabannya. Oh iya, jadi saya ulangi lagi. Bahwasanya Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini juga dinamakan dengan Qadariyah. Jadi jangan bingung nanti ketika ada yang mengatakan Qadariyah atau Mu'tazilah. Jadi Qadariyah itu adalah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah adalah Qadariyah. Nah, mereka mengatakan Qadariyah, Qadar, bahwasanya hamba itu manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Yang bertentangan perkataannya 100% yaitu siapa? Jabariyah. Jabar. Secara lafaz, jabar ini artinya terpaksa. Nah, apa yang dia katakan? Mereka mengatakan bahwasannya hamba ini tidak memiliki keinginan sama sekali. Tidak memiliki kehendak sama sekali. Makanya diserupakan bahwasannya manusia ini seperti halnya kapas. Atau seperti halnya bulu yang mengudara, kemudian diterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Anginnya ke kanan, bulunya ikut ke kanan. Anginnya ke kiri, ikut ke kiri. Sama sekali tidak mempunyai kehendak. Sama sekali tidak mempunyai keinginan. Jadi ini bertolak 100% dari akidahnya, siapa akidahnya? Qadariyah atau Mu'tazilah. Mu'tazilah atau Qadariyah mengatakan hamba manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau Jabriyah mengatakan hamba tidak memiliki keinginan sama sekali. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu tawasud. Selalu berada di tengah-tengah. Apa maksudnya dalam masalah ini berada di tengah-tengah? Yaitu menetapkan kehendak. Menetapkan keinginan bagi seorang hamba. Jadi hamba ini menurut Ahlussunnah mempunyai keinginan seperti halnya kita. Kita memiliki keinginan, nanti kita habis maghrib keluar, nanti saya habis maghrib mau keluar. Atau saya nanti habis isya ingin ikut kajian Zoom. Jadi hamba ini mempunyai keinginan. Tapi apakah ini nanti terjadi atau tidak, semuanya terjadinya atas ciptaan Allah. Terkadang kita hanya berniat saja. Kita hanya mempunyai kasab saja. Nah, keinginan. Menunjukkan keinginan pada suatu perbuatan. Dan kemudian Allah terkadang menciptakan perbuatan itu. Dan terkadang Allah tidak menciptakan perbuatan itu. Bagaimana? Nah, syukran barakallahu fikum. Yang Amin. kedua tadi Ustaz,
Al-insan la yakhluqu syai'in min amalihi. La yakhluqu syai'an min a'malihi. Iya. Ya. Bahwasanya hamba manusia la yakhluqu syai'an, tidak menciptakan sesuatu min a'malihi, dari perbuatannya. Ya. Karena yang menciptakan perbuatan hamba siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba ini sama sekali tidak menciptakan perbuatannya. Artinya hamba ini hanya memiliki kasab saja, memiliki keinginan saja. Yang menjadi bukti bahwasannya hamba tidak menciptakan perbuatannya, misalnya ada apel nih, apel. Kita belah menjadi 2 apelnya. Apakah kita mampu mengembalikan seperti semula? Tidak, mentok-mentok mungkin kita lem atau kita solasi, misalnya pakai lakban, itu. Tapi untuk mengembalikan seperti semula yang apel telah kita belah tadi, kita tidak bisa. Itu menunjukkan bahwasannya hamba tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau seandainya itu atas ciptaan hamba, seharusnya dia bisa mengembalikan seperti semula. Seperti halnya dia bisa memotong, seharusnya dia bisa mengembalikan seperti semula. Itu jika hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Maka ibarah ini ya benar. Al-insan la yakhluqu syai'an min a'malihi, bahwasanya hamba tidak menciptakan sesuatu pun dari amalnya atau perbuatannya. Ya, gimana sudah? Ustaz, ada yang Ya. belum kupahami Ustaz. Apa? Apakah keinginan tadi itu bukan bagian takdir atau bagian takdir? Iya, jelas bahwasanya keinginan hamba yang muncul ketika tadi misalnya ingin makan atau ingin pergi ke masjid, semua itu juga ada karena atas ciptaan Allah juga. Tidak lepas dari ciptaan Allah. Artinya hamba mempunyai kehendak, tapi kehendaknya itu juga atas ciptaan Allah, di bawah kehendak Allah. Terus gimana? Ustaz, boleh nanti sambung ke WA aja enggak Ustaz? Ya, insya Allah. Siap. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Barakallahu fiik wa bismillah fiik. Baik, terima kasih Bang Riyadi. Bagaimana Ustaz? Apakah mau dilanjutkan pertanyaannya atau kita sudahin? Karena lihat waktunya sudah malam. Iya, cukup. Syekhi, نعم انهينا. نعم، نعم انهينا. إذن إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل وصحب كل والصالحين. نقول جماعة كلنا سما لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. الله يتوفانا على الإيمان ويجمعنا في الجنة.